BTS hadapi komentar-komentar merendahkan yang bernada anti Korea terkait klip yang dimunculkan kembali. Baru-baru ini, seorang netizen Jepang mengunggah kembali video lama yang menampilkan anggota BTS yang telah memicu keretakan parah pada fandom K-pop. Video yang dimaksud menampilkan pemimpin BTS, RM, dengan riang menyanyikan lagu populer Korea, Dokdo Is Our Land. Perlu diketahui, Kepulauan Dokdo merupakan wilayah sengketa antara Korea dan Jepang dengan kedua negara mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut. Video itu pertama kali diunggah oleh seorang netizen sayap kanan Jepang yang menyertakan keterangan yang merendahkan dengan menyebut hanbok yang dikenakan RM sebagai pakaian wanita yang nyaman. Tak lama kemudian, video itu diunggah kembali oleh sebuah media dengan judul yang hampir sama dan menarik perhatian besar. Army Internasional menyuarakan keberatan mereka di media sosial terhadap serangan terang-terangan terhadap BTS. Netizen mengatakan, kapan neo-Nazi Jepang akan meninggalkan BTS sendiri? Mereka tidak ada hubungannya dengan kejantananmu yang penuh kebencian terhadap Korea. Menyebut hanbok sebagai pakaian wanita penghibur juga gila karena tentara Jepang yang mempelopori hal itu. 62.000 like dan sebagian besar dari mereka adalah penggemar berat K-pop yang merasa perlu untuk berpihak pada neo-Nazi literal hanya karena mereka tidak menyukai BTS. Oh, kalian tidak normal dalam kapasitas apapun, pasti serius punya rasa malu. Sementara itu, penggemar Korea sangat tersinggung dengan tindakan beberapa basis penggemar internasional grup K-pop lain yang tampaknya sengaja menyebarkan video itu dengan keterangan yang menyesatkan. Di sisi lain, siapakah penyanyi representatif Korea? Survei mengungkap BTS menduduki puncak setiap kategori usia mulai dari remaja hingga 70-an. Survei terkini mengungkapkan bahwa BTS dianggap sebagai penyanyi Korea yang paling mewakili negaranya. Di forum daring, netizen membahas survei tahun 2024 bertajuk Siapakah Penyanyi Representatif Korea yang mencakup tanggapan dari 1.000 anggota masyarakat Korea Selatan. Responden dipilih dari berbagai rentang usia dan wilayah di seluruh Semenanjung Selatan. Survei menunjukkan bahwa BTS adalah artis yang paling sering disebutkan di setiap kategori usia, dari remaja mulai dari 18 tahun hingga mereka yang berusia 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, dan bahkan mereka yang berusia 70 tahun ke atas. Setelah BTS, artis yang paling banyak disebutkan adalah BTS 61%, Choyongpil 21%, Lee Youngwon 21%, Nahun Ah 20%, Blackpink 18%, New Jeans 12%, Psychiatry 10%, dan Lee Mija 10%. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa 6 dari 10 remaja berusia 18 dan 19 tahun memilih BTS sebagai jawaban mereka. Artis lain yang menerima kurang dari 10% suara termasuk Namjoon, IVE, aespa, Lee Hyori, dan banyak lagi. Jin BTS dengan penuh kebanggaan membawa api Olimpiade di Paris sebagai pembawa obor pertama di Louvre. Jin telah berhasil membawa api Olimpiade di Paris. Hari itu telah tiba ketika anggota BTS Jin dengan bangga membawa api sebagai pembawa obor pertama Olimpiade Paris 2024 bertepatan dengan Hari Bastille, Hari Nasional Prancis. Ia membawa obor sekitar pukul 20.30 waktu setempat di Piramida Museum Louvre. Warganet merayakan momen bersejarah ini secara langsung di media sosial, membagikan rekaman Jin yang berjalan sebagai pembawa obor. Dipilih oleh panitia penyelenggara Paris 2024, Jin mewakili Republik Korea sebagai pembawa obor pertama untuk bagian Louvre dalam estafet ke pusat kota Paris. Estafet obor akan menampilkan sekitar 10.000 peserta, termasuk tokoh terkenal seperti legenda sepak bola Didier Drogba, anggota perlawanan Prancis yang berperang melawan Nazi, dan para penyintas serangan truk di Nice tahun 2016. Jin diberhentikan dari dinas militernya pada tanggal 12 Juni dan segera melanjutkan aktivitasnya dimulai dengan jumpa penggemar 13 Juni. Penggemar dan netizen Korea juga mengekspresikan kebanggaan dan kegembiraan mereka di berbagai forum online. Foto-foto menawan V BTS dalam album Type 1 menjadi viral di media sosial. Kim Taeyong alias V dari BTS telah membuat internet heboh dengan perilisan buku fotonya yang sangat dinantikan, Type 1. Type 1 adalah buku foto setebal 224 halaman yang mengabadikan momen-momen istirahat total Taeyong, memperlihatkan jati dirinya saat ia beristirahat dari jadwalnya yang padat.
Taehyung berpartisipasi dalam setiap langkah perencanaan dan produksi, menjadikan buku foto tersebut sebagai cerminan selera pribadinya. Buku foto Type 1 memamerkan ketampanan dan pesona alami Taehyung dengan foto-foto lucu dan menggemaskan, dilengkapi dengan lebih banyak foto setengah telanjang yang memikat. Perpaduan pesona dan daya tarik Taehyung telah memikat para penggemar, membuat Type 1 menjadi item yang wajib dimiliki. Karena penjualannya tinggi, buku foto tersebut telah mengalami restock ke-6 di Weverse Global Shop setelah terjual habis 5 kali sejak pra-pemesanan dimulai bulan lalu. Beberapa gambar dari foto itu telah menjadi viral di X atau Twitter, mencapai lebih dari 100.000 like karena para penggemar dan non-penggemar sama-sama memuji ketampanan alami Taehyung. Buku foto ini tersedia di Weverse Shop dan toko-toko K-pop seperti Cocodive. Pameran Global Art Space Type 1 juga telah diumumkan di 6 negara untuk merayakan perilisan Type 1. VBTS terjerat kebohongan pedas terkait foto barunya. VBTS baru-baru ini menggemparkan internet dengan merilis buku foto terbarunya Type 1. Penggemar sangat gembira melihat serangkaian foto menawan V yang tampil anggun dan keren tanpa busana. Foto-foto lainnya diambil saat V sedang berlibur di pantai basah dan bertelanjang dada. Sang bintang benar-benar memanjakan para penggemar dengan bentuk tubuhnya. Menurut Hype, foto buku setebal 224 halaman itu memperlihatkan waktu senggang V menangkap jati dirinya. V terlibat langsung dalam seluruh proses, mulai dari memilih lokasi hingga mendesain buku foto itu. Hasilnya, kumpulan momen intim yang ingin V bagikan dengan ARMY. Tapi penggemar segera mengingat pernyataan tertentu yang dibuat V tahun lalu dalam sebuah episode acara Suga Sucwita. Ia dengan yakin menepis anggapan tentang babak kedua BTS yang melibatkan foto-foto tanpa baju. V mengatakan, "Aku melihat ada ARMY yang berpikir bahwa bab 2 adalah tentang melepas baju, tapi aku ulangi, bab 2 tidak ada hubungannya dengan melepas baju." Muncul foto-foto tanpa baju yang menggoda dalam Type 1 dan ARMY tak dapat menahan diri untuk tidak menegur V atas iklan palsu yang dibuatnya. Ironi ini tidak luput dari perhatian siapapun dan fandom ramai dengan ejekan yang baik hati tentang V yang mengingkari janjinya, tapi mereka sangat senang dengan apa yang telah dilakukannya. Pada akhirnya, semuanya hanya untuk bersenang-senang dan ARMY sangat senang dengan sentuhan pribadi pada buku foto ini, lengkap dengan foto-foto V. Jadi kita tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Tak hanya itu, inilah berapa biaya untuk terlihat sebagus V di bandara. V baru-baru ini berangkat dari Bandara Incheon ke New York untuk jadwal solo. Dia tidak hanya membuat para penggemar terkesan dengan perilaku sopannya, dia juga memukau netizen dengan fashion bandaranya yang mewah. Titik fokus penampilannya adalah Sonic Street Solo Shirt dari Wells Bonner seharga $330 atau 4,8 juta rupiah. Kemeja coklat dan krim sangat cocok untuk V yang menyukai fashion yang terinspirasi oleh akademisi. Ia memadukan dengan celana panjang coklat kaki lebar melengkapi palet warna netral musim gugurnya. Tapi bagian yang paling mewah dari semuanya adalah tas cantiknya. Delvaux Brilliant LXXL dengan Dream Calf Vegetal berharga lebih dari $10.000 atau 148,36 juta rupiah. Untuk sentuhan terakhir, ia tetap tampil simple dengan Adidas Original BW Army Sneakers in white with gum sole dengan $105 atau 1,6 juta rupiah. Dan Vium Style Fit Classic 2D miliknya dengan $37 atau 548.000 per bungkus. Mengubah bandara menjadi landasan pacu, V selalu membuat pernyataan dalam pakaian trendy. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.